Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Norma Budi Lestari, biasa dipanggil Farah, NPM 1910502014. Saya dari Universitas Tidar Magelang, Prodi S1 Teknik Mesin kelas 03 atau C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Metrologi Industri, dosen pengampu oleh Bapak Ikhwan Taufik SPD, Magister of Engineering. Di dalam mata kuliah Metrologi Industri nantinya, saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama adalah tentang konsep dasar metrologi industri, yang kedua tentang usaha dan toleransi dalam metrologi industri. Sebelum kita bahas ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih mata kuliah metrologi industri. Mata kuliah metrologi industri adalah sistem pengukuran mekanis, pengukuran dimensi, toleransi geometrik, dan ketidakpastian pengukuran. Penekanannya pada alat ukur mekanis, walaupun saat ini banyak alat ukur yang menggunakan sistem mekanis dan elektris digabungkan. Sistem elektris ini diberikan sebagai penunjang. Oke teman-teman, kita langsung aja ke materinya. Oke. Yang pertama adalah konsep dasar metrologi industri. Untuk mengawali apa yang akan dibahas dalam presentasi ini, ada baiknya bila dikutipkan di sini semacam ungkapan yang dikatakan oleh Lord Kelvin 1883 yang ada kaitannya dengan masalah pengukuran, yaitu when you can measure what you are speaking about and express it in number, you know something about it, but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a measure and unsatisfactory kind. Bila diterjemahkan secara bebas, ungkapan di atas kira-kira berbunyi demikian. Bila Anda dapat mengukur apa yang Anda katakan dan dapat mengekspresikan dalam bentuk angka-angka atau jumlah, berarti Anda tahu banyak tentang apa yang Anda katakan. Sebaliknya, bila Anda tidak dapat mengukur dan mengekspresikan dalam bentuk angka-angka apa yang Anda katakan, berarti pengetahuan Anda tentang apa yang Anda katakan adalah sangat salah dan merupakan sesuatu yang tidak memuaskan. Sejak manusia mulai berkembang alam pemikirannya, masalah dimensi pengukuran mereka rasakan sebagai sesuatu yang sangat esensial. Untuk dapat mengkomunikasikan masalah pengukuran ini, mereka mencari cara yang termudah. Berdasarkan sejarah, ada satu bangsa yang telah menggunakan sebagian anggota badan manusia untuk menentukan suatu satuan atau standar pengukuran. Mereka menggunakan tangan dan kaki sebagai alatnya. Kita tahu bahwa ribuan tahun yang lalu bangsa Mesir kuno telah berhasil membangun sebuah bangunan yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu piramid. Alat ukur macam apakah yang mereka gunakan untuk menentukan besarnya bahan-bahan bangunan tersebut? Sebagian besar alat ukur yang digunakan ternyata sangat sederhana sekali, yang dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini. Yang pertama adalah standar kubit. Dapat dijelaskan bahwa 1 kubit panjangnya adalah sama dengan panjang siku tangan, yaitu dari ujung siku hingga sampai dengan ujung jari. Seperti yang terlihat pada gambar. Ada beberapa kelemahan dari alat ini, yang salah satunya adalah sulit didapatkan 2 orang yang panjang sikunya sama persis satu sama lain. Oleh karena itu, dari alat ukur ini kemudian dibuatkan standarnya yang terbuat dari bahan batu granit hitam. Standar ini lebih dikenal dengan nama Royal Kubit dan disimpan serta dipelihara dengan aman di tempat tertentu.
Hal ini dilakukan karena Royal Qubit ini digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi atau mengecek duplikasi qubit-qubit yang lain yang tersebar di berbagai tempat yang digunakan sebagai alat ukur standar kerja pabrik. Dari standar qubit ini kemudian diturunkan lagi beberapa satuan yang lain. Yang kedua adalah span. Span dari sini hingga sini menunjukkan besaran span yang panjangnya adalah sama dengan 1 jengkal jari tangan manusia. Kalau dihubungkan dengan standar qubit, maka 1 span kira-kira sama dengan setengah qubit. Atau bila dikaitkan dengan satuan inci yang ada sekarang, maka 1 span kira-kira sama dengan 9 inci. Yang ketiga adalah palm, yaitu dari sini hingga ke sini. Menunjukkan besaran palm yang panjangnya adalah selebar telapak tangan manusia. Kalau dikaitkan dengan standar qubit, maka 1 palm panjangnya kira-kira sama dengan 1/6 qubit, atau kira-kira sama dengan 3 inci. Yang keempat adalah digit, yaitu dari sini hingga ke sini. Besaran digit yang panjangnya adalah sama dengan selebar ujung jari tengah tangan manusia. Kalau dikaitkan dengan standar qubit, maka 1 digit kira-kira sama dengan 1/24 qubit, atau kira-kira sama dengan 3/4 inci. Yang kelima adalah trumpet. Pada masa Romawi kuno juga sudah dikenal satuan inci yang panjangnya adalah sama dengan selebar ujung jari tangan manusia. Yaitu dari sini hingga ke sini. Satuan inci ini lebih dikenal dengan nama trumpet, yang menunjukkan jari tangan jempol ini, menunjukkan besaran trumpet. Yang keenam adalah inci. Pada masa kerajaan Inggris di bawah pimpinan King Edward II, juga dikenal adanya satuan inci yang panjangnya adalah sama dengan panjang 3 buah biji jagung yang kering dan keras yang diletakkan secara berjajar seperti yang terlihat di gambar nomor 6. Juga pada masa kerajaan Inggris di abad ke-16 dikenal satuan rod yang panjangnya kira-kira sama dengan 16,5 feet. Lalu apa sih tujuan mempelajari metrologi industri ini? Mengapa metrologi industri harus dipelajari, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang industri? Mempelajari sesuatu tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan belajar meteorologi industri. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan mempelajari industri idealnya adalah menguasai seluk-beluk pengukuran sehingga bila diaplikasikan di bidang perindustrian akan diperoleh hasil atau produk yang presisi dengan biaya yang semurah mungkin. Tujuan mempelajari metrologi industri yang pertama adalah dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Yang kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat menentukan dan memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Yang keempat, dengan mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Yang keenam, dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien.
Yang ketujuh, dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Selanjutnya, pengetahuan tentang penunjang dalam mempelajari metrologi industri. Walaupun sebagian besar alat-alat ukur dapat langsung digunakan dan dibaca skalanya, tapi ada pula sebagian alat ukur yang dalam penggunaannya masih memerlukan bantuan pengetahuan lain. Ilmu pengetahuan lain yang dapat menunjang dalam mempelajari metrologi industri antara lain adalah matematik, fisika, dan statistik. Yang pertama adalah bagian matematika yang sering digunakan dalam proses pengukuran antara lain aritmatik, geometri, dan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Yang kedua adalah cabang fisika yang banyak membantu dalam mempelajari metrologi industri, antara lain yaitu mekanika terapan yang mencakup hukum gerakan, lenturan, tekanan, puntiran, bengkokan, dan momen inersia. Juga prinsip-prinsip optik atau lensa banyak terkait dalam peralatan ukur optik. Yang ketiga adalah prinsip statistik, banyak digunakan dalam mempelajari masalah kontrol kualitas. Jadi, walaupun secara garis besarnya kita mempelajari metrologi industri, akan tetapi tidak begitu saja mengabaikan masalah matematik, fisika, dan statistik. Selanjutnya adalah beberapa istilah penting dalam pengukuran. Istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran adalah yang pertama adalah ketelitian. Ketelitian atau akurasi. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Yang pertama adalah teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya, pada tangkai bor biasanya dicantumkan ukuran diameter bor tersebut. Lalu, kita ingin mengecek ukuran tersebut dengan menggunakan mikrometer. Setelah diukur, ternyata diperoleh hasil yang sama persis dengan ukuran yang ada pada tangkai bor tersebut. Keadaan seperti ini dinamakan dengan istilah teliti. Yang kedua adalah teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Lalu, yang kedua adalah ketepatan atau precision. Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini, dapat diambil contoh yang sangat sederhana berikut ini. Misalnya, seseorang menembak satu sasaran 100 kali dengan pistol dan cara menembak yang identik. Ternyata dari 100 kali tembakan tersebut, 95 kali diantaranya mengenai sasaran. Dari contoh ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki ketepatan yang tinggi dalam menembak. Demikian pula halnya dengan proses pengukuran. Apabila seseorang melakukan pengukuran terhadap suatu objek dengan cara berulang kali dan diperoleh hasil yang hampir sama dari masing-masing pengukuran, bila dibandingkan harga rata-rata pengukuran yang berulang-ulang tersebut, maka dikatakan proses pengukuran itu mempunyai ketepatan yang tinggi. Yang ketiga adalah ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi, walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui. Namun secara teoritis, ukuran dasar tersebut di atas dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Yang keempat ada toleransi atau tolerance. Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri.
Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terkait di dalamnya, misalnya faktor alat dan operator. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan, sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi, dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi, dan dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi, yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Yang kelima adalah harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar basic size. Pada pembahasan mengenai statistik dalam metrologi, harga batas ini akan dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Yang keenam adalah kelonggaran atau clearance. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Contoh yang paling jelas misalnya pasangan antara poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi pada pasangan poros dan lubang tersebut apabila dimensi terluar dari poros lebih kecil daripada dimensi terdalam dari lubang. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Dalam teknik, bangunan dan mesin, untuk membuat segala peralatan atau komponen haruslah direncanakan terlebih dahulu secara terperinci dan dibuat gambar pada gambar perencanaan. Untuk melaksanakan pembuatannya, operator haruslah dapat membaca dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh gambar perencanaan tersebut. Namun, kadang operator belum tentu mendapatkan hasil, terutama ukurannya, sesuai dengan yang tertera pada gambar perencanaan. Lalu, hasil kerja operator akan dapat memenuhi syarat seperti yang dikehendaki dalam gambar perencanaan apabila operator telah memahami beberapa hal seperti berikut ini. Hasil kerja operator akan dapat memenuhi syarat seperti yang dikehendaki dalam perencanaan apabila operator telah memahami beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah ukuran nominal. Ukuran nominal adalah ukuran ini biasanya disebut pula dengan ukuran dasar atau ukuran ketepatan. Maksudnya adalah harga ukuran yang tertera di atas garis ukuran pada gambar perencanaan atau biasanya untuk masing-masing komponen berupa job pelaksanaan kerja. Yang kedua adalah ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya adalah ukuran yang diambil dari benda kerja setelah dinyatakan selesai dikerjakan oleh operator. Apabila kita diperhatikan adanya penyimpangan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran nominal, maka biasanya dalam pelaksanaan pada batas-batas tertentu, biasanya penyimpangan ini masih dapat diterima dan digunakan dalam suatu rangkaian peralatan. Yang ketiga adalah ukuran batas. Ukuran batas adalah batas penyimpangan terhadap ukuran nominal paling jauh yang diperbolehkan, penyimpangan atas paling jauh atau penyimpangan bawah paling jauh yang diperbolehkan. Yang keempat adalah toleransi. Toleransi merupakan perbedaan harga antara ukuran batas terbesar dengan ukuran batas terkecil dari penyimpangan ukuran yang diperbolehkan. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum.
Jadi, dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi, dan dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Yang kelima adalah penetapan atau suaian. Penetapan atau suaian adalah keadaan atau hubungan yang terjadi pada dua komponen yang disatukan atau dirakit yang disebabkan karena adanya perbedaan ukuran antara kedua komponen sebelum kedua komponen tersebut disatukan. Dalam pembahasan ini akan dianggap bahwa komponen yang dibuat berbentuk silindris. Jadi, ada istilah lubang dan poros. Bila poros dan lubang ini dipasangkan satu sama lain, ada beberapa kemungkinan yang terjadi karena adanya perbedaan ukuran antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut yaitu ada pasangan yang longgar, berarti masuk suaian longgar. Ada pasangan yang pas, berarti masuk suaian pas. Dan ada pasangan yang harus dipaksa masuknya, ini dinamakan suaian paksa. Jadi, paling tidak ada 3 suaian yang terjadi bila dua buah komponen disatukan, yaitu suaian longgar yang pertama, yang kedua suaian pas, yang ketiga suaian paksa. Lalu, suaian longgar atau clearance fits merupakan pada jenis ini biasa disebut dengan penetapan yang dapat bergerak. Jenis ini memungkinkan rangkaian yang terpasang antara komponennya dapat bergerak bebas. Keuntungan dari jenis ini adalah saat memasang maupun melepas komponennya sangat mudah dan tidak merusak komponennya. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Cara perakitan penetapan longgar adalah ukuran sebenarnya terkecil dari lubang harus lebih besar daripada ukuran sebenarnya terbesar dari poros. Contoh penggunaan penetapan longgar misalnya pemasangan pena engkol dengan batang torak. Yang kedua adalah suaian pas atau transition fit. Jenis ini dapat disebut juga dengan penetapan setengah longgar. Suaian ini dapat menghasilkan kelonggaran atau kesesakan atau kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi. Tetapi pada saat memasang maupun melepas komponennya hanya memerlukan gaya yang sedikit, kekuatan atau tarikan yang ringan, dan tidak akan merusak kedua komponennya. Cara pembuatannya adalah diameter sebenarnya dari poros dibuat sedikit lebih besar daripada diameter sebenarnya dari lubang. Contoh penggunaan penetapan pas misalnya pemasangan pasa pada alurnya. Suaian paksa yang ketiga adalah suaian paksa atau interference fit. Suaian paksa adalah suaian yang akan selalu menghasilkan kerapatan atau kesesakan atau kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Pada jenis ini, setelah dalam keadaan terpasang, komponennya akan menjadi kuat dan sukar untuk dilepaskan. Apabila akan melepas komponen ini, biasanya harus merusak salah satu ataupun kedua komponennya. Cara perakitannya yakni dengan cara diameter sebenarnya dari poros harus lebih besar daripada diameter sebenarnya dari lubang. Contoh penggunaan penetapan ini misalnya pemasangan pen engkol pada pipi engkol. Dari ketiga suaian yang disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk satu macam suaian dapat dibuat berbagai macam kombinasi. Misalnya, suaian paksa dapat dicapai asal daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros tanpa memperdulikan di mana letak daerah-daerah toleransi tersebut terhadap garis nol. Untuk membatasi adanya berbagai macam kombinasi ini, maka ISO atau ISO telah menetapkan dua macam sistem suaian yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah sistem satuan lubang.
atau Hall Basic System. Semua toleransi lubang ditentukan di daerah H tanpa memperdulikan tingkatan suaian yang akan dibuat. Mengenai jenis penetapannya dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran diameter porosnya. Pembuatannya dengan cara ukuran batas terkecil dari lubang dibuat sama dengan ukuran nominal. Tidak boleh menyimpang lebih kecil lagi. Yang kedua B. Maaf, yang di PowerPoint itu salah. Yang B adalah sistem satuan poros. Sistem satuan poros atau soft basic system merupakan semua toleransi poros ditentukan di daerah H juga tanpa memperdulikan tingkatan suaian yang dibuat. Untuk mendapatkan jenis penempatannya dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran diameter lubangnya. Pembuatannya dengan cara ukuran batas terbesar dari poros dibuat sama dengan ukuran nominal. Tidak boleh menyimpang lebih besar lagi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.